Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Andre dari jurusan Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan 5 makalah yang mengenai pemanfaatan teknologi web service. Baiklah, langsung saja kita masuk ke makalah pertama yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Web Service untuk Integrasi Sistem Layanan Materi Pelajaran Terdistribusi. Di sini kita bisa baca, web service menjawab persoalan dalam hal menyediakan layanan materi yang saling terintegrasi dan dapat digunakan di lingkup Alpro yang berbeda. Masing-masing sekolah dapat menyediakan aplikasi layanan materi berbasis web service yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah sistem layanan materi pelajaran yang terdistribusi. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk meneliti tentang membangun teknologi web service yang menyediakan fungsi layanan materi pelajaran terdistribusi yang dapat diintegrasikan datanya. Teknologi web service yang dibangun harus mampu mengintegrasikan sistem layanan materi pelajaran dan dapat didistribusikan ke banyak pengguna kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, proses integrasi data harus dapat membangunkan sebuah data yang berapa sekolah menjadi suatu layanan bagi pengguna sehingga resource data pada sistem dibangun semakin luas. Sini web service saat ini telah berkembang sebuah teknologi yang memungkinkan bentuk akhir dari sebuah program atau aplikasi komputer adalah sebuah service atau fungsi yang melakukan sebuah tugas atau proses yang spesifik dan dikenal dengan istilah web service. Sini ada XML, SOAP, SDL, web, mobile, Android. Ini gambar perancangan sistem informasi materi pelajaran Simple Edu. Ini adalah gambar layar integrasi web service client. Kita langsung ke kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Penerapan teknologi web service telah berhasil dibangun untuk menghasilkan sistem layanan materi pelajaran yang menyediakan informasi yang beragam dan saling terintegrasi dalam satu sistem, sehingga beberapa sistem dengan struktur dan platform yang berbeda dapat saling berkomunikasi dalam mendistribusikan informasi. Adanya integrasi antara layanan materi pelajaran ketersediaan layanan informasi menjadi semakin besar yang berdampak semakin banyaknya resource materi yang didapatkan. Yang ketiga, pada pengujian diperoleh hasil bahwa integrasi layanan materi pelajaran antar sekolah dapat menghasilkan informasi yang saling melengkapi guna mendukung kebutuhan pengguna beragam tanpa dibatasi perbedaan lingkungan. Baik, kita masuk ke makalah yang kedua, itu penerapan teknologi web service untuk integrasi layanan puskesmas dan rumah sakit. Kita baca intisari. Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan masyarakat yang akan melayani transaksi pasien dalam kesehariannya. Pemberian layanan dan tindakan dalam banyak hal akan mempengaruhi kondisi dan rasa nyaman bagi pasien semakin cepat akan makin baik karena menyangkut nyawa pasien. Melihat situasi tersebut, sudah sangatlah tepat jika rumah sakit menggunakan sisi kemajuan komputer aspirasi untuk lunak maupun perangkat kerasnya dalam upaya membantu penanganan manajemen yang sebelumnya dilakukan secara manual. Jaringan sistem pelayanan kesehatan tersebut memerlukan sistem informasi yang saling mendukung dan terkait untuk setiap kegiatan program kesehatan yang dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat dapat diketahui, dipahami, diantisipasi, dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, sangat dibutuhkan sekali dibangunnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi baik di dalam sektor kesehatan antar program dan antar jenjang dan di luar
sektor kesehatan, yaitu dengan sistem jaringan informasi rumah sakit umum rujukan maupun rumah sakit rujukan. Hal ini implementasi teknologi web service untuk aplikasi integrasi layanan puskesmas dan rumah sakit yang diperoleh dengan melakukan pengujian pada masing-masing service tersedia dan pengujian pada aplikasi. Hal ini telah menuju ke bahwa web service yang berfungsi sebagai service provider maupun mendukung service regulasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Itulah tadi abstrak intisari dari makalah ini. Di sini adalah landasan teori apa itu web service. Di sini jelas web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang didesain untuk mendukung interaksi mesin ke mesin pada suatu jaringan. Kita langsung masuk kesimpulan dari penerapan web service pada puskesmas. Apakah hasil dari penerapannya? Kita baca. Di sini kita bisa baca, setelah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pancangan informasi dan pengujian terhadap sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan. Prototipenya sistem berhasil dibangun berupa integrasi sistem layanan informasi kesehatan di diabetes mellitus berupa web service dapat menyatukan beberapa sistem yang berbeda. Jadi penerapan service-nya di sini telah berhasil menyatukan berbagai atau menyambungkan rumah sakit terdekat. Kita masuk ke makalah yaitu yang ketiga, layanan web berbasis XML menggunakan Net Framework pada aplikasi pembelian toko buku online. Di sini abstraknya bisa kita baca, perkembangan teknologi yang ada saat ini sangat cepat. Berbagai macam kebutuhan telah diarahkan untuk dapat diselesaikan oleh sebuah sistem komputer ataupun sistem jaringan komputer. Dengan jaringan komputer yang semakin terintegrasi, maka pemikiran untuk menjadikan perangkat lunak sebagai sebuah layanan semakin mendekati kenyataan. Layanan web berbasis XML merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft dan beberapa perusahaan yang lain untuk mewujudkan perangkat lunak sebagai layanan. Teknologi ini memungkinkan pembuatan suatu logika pemrograman yang bisa diakses oleh program yang lain di belahan dunia manapun dengan menggunakan protokol standar web yang tidak tergantung dengan platform yang digunakan. Kita langsung ke kesimpulan dari penerapan web dengan menggunakan metode XML dengan Net Framework. Di sini ada penjelasan sedikit mengenai Net Framework. Merupakan sebuah platform komputasi baru yang mempermudah mengembangkan aplikasi dalam lingkungan yang benar-benar terdistribusi di internet. Ini ada diagram. Adapun kesimpulan dari penerapan web dengan XML ini adalah telah dapat dirancang dan dibangun sebuah sistem layanan web berbasis XML yang akan dikonsumsi oleh sistem toko buku online. Hal ini ditandai dengan dapat dilakukan hubungan antara aplikasi toko buku online dengan tabel-tabel yang ada pada basis data dan proses yang berhubungan seperti proses pelit data, pembahasan, pengubahan, dan penghapusan data dengan menggunakan metode yang ada pada layanan web. Baiklah, kita langsung saja masuk ke yang keempat itu interoperabilitas sistem terdistribusi berbasis protokol SWAP. Di sini menggunakan protokol SWAP. Kita baca abstraknya. Sistem EKTP yang diadopsi pemerintah menerapkan sistem database nasional kedudukan terpusat. Database ini menjadi referensi resminya yang dipercaya untuk mengidentifikasi suatu status dan informasi kewarganegaraan seseorang, siapapun baik perorangan maupun lembaga dapat dijadikan referensi database nasional untuk memproses data kependudukan seseorang melalui sistem perangkat lunak kantor, lembaga atau struktur pemerintah lokal di Indonesia. Kehadiran teknologi sistem terdiskusi dengan jenis arsitektur berbasis protokol SWAP memungkinkan komunikasi perangkat lunak platform sistem operasi dan bahasa programan berkomunikasi dengan model database apapun yang menyediakan antarmuka aplikasi layanan web. Penelitian ini telah menguji arsitektur SWAP untuk mengakses struktur data kependudukan dengan menggunakan perangkat lunak lintas bahasa programan Java dan Visual Basic. Pengujian menunjukkan kinerja yang dapat diandalkan dengan tingkat akurasi data diperoleh dan
validasi rekor penduduk 100%. Hasil lainnya yang berjalan baik adalah pada pengunjung cross-triggering event dan penanganan struktur data surplus pada sisi oleh klien. Meskipun demikian, fleksibilitas penggunaan tipe data kompleks dan kecepatan respons server kurang begitu baik. Di sini ada apa itu elektronik KTP. EKTP atau EKTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang membuat sistem keamanan atau pengadilan baik dari sisi administrasi teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Sistem terdistribusi merupakan sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Kita langsung saja ke masuk. Ini ada model arsitektur EKTP. Ada model sistem perangkat lunak. Bisa lihat format informasi penduduk. Adapun kesimpulan dari penerapan sistem distribusi berbasis protokol SWAP adalah salah satu alternatif yang handal dalam membangun sistem yang mengutamakan validitas data yang dikomunikasikan dalam lingkungan jaringan yang berbeda secara ekstrim. Sistem berbasis protokol SWAP bersifat pelayanan teks sehingga tetap memberi dukungan komunitas dalam jaringan internet yang relatif lebih aman. Kita masuk ke makalah yang terakhir, yaitu sistem terintegrasi berbasis web untuk pencarian dan pemesanan kelompok seni pertunjukan. Di sini intisarinya kelompok seni pertunjukan merupakan kelompok orang yang ahli dalam kesenian tertentu dan biasanya diundang untuk menampilkan keahlian seninya. Ini adalah makalah seni pertunjukan. Adapun metodologi dari penelitian ini menggunakan metode waterfall. Ini adalah use case diagram kelompok seni. Adapun kesimpulan dari sistem terintegrasi berbasis web yang diusulkan dalam penelitian ini dapat membuat proses pendaftaran kelompok seni dapat dilakukan dengan lebih efisien tanpa harus datang langsung ke Disprodapper. Dari hasil pengujian didapatkan kesimpulan bahwa sistem yang diusulkan juga dapat menjadi sebuah media pencarian dan pemesanan kelompok seni pada suatu daerah di Indonesia. Sistem yang dibangun sebelumnya hanya menyediakan informasi untuk suatu kelompok seni saja, sedangkan sistem terintegrasi yang diusulkan dapat menyediakan informasi berbagai kelompok seni yang ada pada suatu daerah, sehingga masyarakat hanya mengakses kelompok seni secara langsung melalui fasilitas pemesanan. Sistem dapat menyediakan informasi apakah kelompok seni dalam satu tersedia atau dipesan atau tidak, sehingga proses pemesanan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai penerapan teknologi service dari berbagai macam masalah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.